Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Amin. Saya percaya hati kita dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita yang luar biasa hari ini. Tuhan Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Amin. Engkau layak ditinggikan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan segenap hati pagi ini kami hendak meninggikan Tuhan kami, Raja kami, Tuhan yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Siap menari buat Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 91 berkata, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Amin. Setiap kita yang percaya katakan amin. Dan beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yuk mari kita menari, melompat, karena Allah ada tengah-tengah kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan
Siapa yang percaya Allah adalah sumber kekuatan, kita angkat tangan saudara. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Dari utara ke selatan, berdengan menyembah di awan. Dari barat
kita dahsyat, amin. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita percaya Tuhan baik. Amin. Dan kita mau pastikan hati kita mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Dengan segenap hati katakan, sepanjang hidupku sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. suaramu menuntunku melewati api. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Dan sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku cinta Kau Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau katakan, Sepanjang hidupku Kau setia, oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu.
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Ku cinta Engkau selamanya. Oh Yesusku, Engkau sungguh baik. Sangat baik Tuhan. Engkaulah gembalaku yang baik. Takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu membawaku ke air yang tenang. Engkau yang selalu segarkan dahagaku. Ku cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku bersyukur. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Jemaat saja nyanyikan dengan segenap hati. Sepanjang sekali lagi, naikkan dengan rasa cinta kita. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang
Kami bersyukur Tuhan, karena dari sejak awal Engkau membuktikan kasih setiamu. Ketika Engkau Tuhan menciptakan kami, Engkau merencanakan keselamatan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan mengirim Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kami untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Dan kami dibenarkan Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Dan Engkau dikubur dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Sungguh itu janji-Mu yang mulia dan nyata bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang besar berlaku bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sangat amat setia bagi kami. Tuhan yang sangat amat baik bagi kami. Kami Tuhan mau memuji Engkau. Hidup kami mau memuliakan Engkau, dan terlebih Tuhan kami mau menanggapi panggilan-Mu. Kami mau berkata ya kepada panggilan-Mu Tuhan. Dan hari ini tidak ada alasan kami untuk menunda-nunda. Karena Engkau menantikan kami untuk datang pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sambut setiap kami di dalam hadirat-Mu. Dan kami siap Tuhan menikmati perjamuan dengan Engkau untuk selama-lamanya sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan di atas segala-galanya. Segala kemuliaan, hormat, puji, syukur hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk Bapak Ibu, mari kita angkat Alkitab kita, atau yang tidak membawa Alkitab boleh angkat Holy Phone-nya ya, bukan Holy Bible, tapi mungkin yang kita pakai adalah gadget kita untuk membuka Alkitab hari ini. Kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini kita masuk ke dalam minggu yang kedua di bulan September. Dan seperti kita tahu minggu yang lalu kita mempelajari tentang perumpamaan. Ya, ada 4 jenis tanah. Dan minggu ini kita akan melanjutkan seri perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan perumpamaan itu adalah tentang orang-orang yang berdalih. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ke 24. Ya, di dalam bahasa Inggris perikop ini diberi judul The Great Banquet, ya, atau pesta besar, perjamuan besar. Karena itu pagi hari ini saya beri judulnya bukan orang-orang yang berdalih, tapi The Great Banquet atau pesta besar. Tolong. Ya, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Boleh kita buka bersama-sama dan kita akan membacanya. Kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Mari Bapak Ibu buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan.
Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya Bapak Ibu sudah pernah baca perumpamaan ini sebelumnya ya. Saya percaya yang pernah sekolah minggu ataupun kita yang aktif membaca firman Tuhan pasti pernah melewati perumpamaan ini. Nah, sebuah perumpamaan disampaikan ya, Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Kenapa ya? Karena selain akan lebih mengerti, Yesus ini rupanya orang visual juga, pribadi visual ya. Karena kalau ada cerita, ada ilustrasi, ada sebuah gambaran gitu ya, kita akan lebih paham. Nah, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, pengikut Yesus itu terdiri dari berbagai macam golongan. Dan golongan-golongan ini membawa konteks budayanya masing-masing. Nah, karena itu kalau kita ingin memahami, apalagi kita bukan datang dari kaum yang mengikut Yesus pada saat itu secara langsung, ya kita ini orang Asia, khususnya Indonesia, kita harus belajar konteks dari sebuah cerita di Alkitab. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut apa maksud dari perikop ini, saya akan menjelaskan berguna di gereja. Betul? Terus Bapak Ibu lihat, ini bagus ya, terbuat dari akrilik ya. Ada kalau kena lampu bisa menyorot gitu ya, reflect the light gitu, memantulkan cahaya. Kok bagus ya, aku tak beli satu di rumah. Bapak Ibu kalau podium ini digunakan tidak sesuai konteks ya, Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, mungkin di rumah nggak ada yang dikhotbahin. Akhirnya jadi apa? Mungkin meja makan gitu ya, atau mungkin paling sering jadi tempat untuk transit kita ya, ditaruh tas atau baju, kemudian mulai digantung-gantung segala macam barang perintilan. Nah kalau kita tidak memahami konteks Bapak Ibu, kita juga salah mengartikannya. Apa arti dari perumpamaan ini? Makanya podium ini berguna di gereja, belum tentu berguna di tempat lain. Konteks ini kita harus pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, konteks yang pertama harus kita lihat sebelumnya di ayat yang pertama. Di Lukas pasal yang ke-14. Pada saat itu Yesus sedang diundang ke rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Bapak Ibu tahu orang-orang Farisi ya, mereka datang dari golongan Yahudi. Mereka sangat taat kepada hukum untuk makan. Nah, Yesus diundang bukan karena mereka suka sama Yesus gitu ya. Ada tujuannya, ada maksudnya, yaitu ingin mencari kesalahannya Yesus. Yesus dicari-cari kesalahannya. Kemudian enggak lama ketika Yesus datang, ada orang busung air gitu ya. Sakit busung air itu seperti apa saya juga tidak bisa membayangkan. Tapi mungkin seperti perutnya besar isinya air gitu ya. Dan mereka bertanya kepada Yesus, nah Yesus nih, ini hari Sabat, ada orang busung air datang. Apakah engkau akan menyembuhkannya? Ya, mereka berusaha menjebak Yesus karena mereka percaya Sabat mereka tidak boleh melakukan apapun. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang ini. Dan dia sambil berkata seperti ini, coba kalau anakmu atau lembumu terperosok di dalam sumur pada hari Sabat, apakah kamu tidak akan menyelamatkan mereka? Dan dengan pernyataan seperti itu mereka bungkam, nggak bisa jawab. Ya, dan Yesus menggunakan momen itu bukan hanya untuk membungkam orang-orang Farisi ini, tapi kemudian konteks yang kedua, Yesus ingin mengajarkan sebuah kerendahan hati. Karena rupanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedang berdialog atau memberikan ceramah gitu ya, terkadang mereka itu settingnya, suasananya itu di dalam sebuah perjamuan atau makan-makan gitu ya. Nah, seorang guru biasanya duduk di paling tengah atau paling depan. Nah, konteksnya pada zaman itu, orang-orang duduk sesuai tingkat sosialnya masing-masing. Sehingga orang yang duduk di dekat yang punya rumah, hostnya atau yang mengajar pada saat itu adalah yang paling terhormat. Nah ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang ini lagi ribet cari tempat duduk. Mana yang paling bisa
dekat dengan tuan rumah atau bisa dengan pengajarnya. Padahal kita tahu di dalam sistem Injil, di dalam kebenaran Injil tidak ada VIP, tidak ada very important person gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada pelayan-pelayan yang duduk di depan, bukan mereka lebih penting daripada Bapak Ibu, tidak. Ya, karena memang nanti mereka larinya harus cepat ke dalam ke mimbar gitu ya. Makanya bukan berarti mereka itu lebih penting daripada Bapak Ibu. Yang duduk di belakang pun juga penting bagi Yesus. Amin. Ya, tapi kalau bisa tolong isi yang depan dulu ya. Karena lebih enak kalau kita bisa ngobrol dekat seperti ini. Nah, Yesus mengajarkan kerendahan hati. Yesus mengajarkan tidak ada yang lebih terhormat dari yang lain. Dan kemudian Yesus memperluas pengajarannya dengan kamu gak usah khawatir tentang posisi dudukmu. Tapi kamu harus lebih memikirkan siapa yang kamu layani. Jika kita mau mengadakan pesta atau perjamuan, Yesus melanjutkan di ayat yang 12 dan 14. Kamu jangan ngundang saudaramu, sahabatmu, atau keluarga, atau tetangga-tetangga yang kaya. Bukan, karena nanti mereka kalau mengadakan pesta suatu hari, kamu akan diundang balik. Dan kamu sudah menerima balasnya. Nah Yesus berkata, kita harus melayani yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Lain kan dengan prinsip dunia sekarang, in order to secure our place, untuk mengamankan posisi kita, seringkali kita berbuat baik kepada orang-orang yang bisa membalas kita. Apalagi kita tahu dia bisa balas kita berkali-kali lipat. Karena itu kita berbuat baik, bahkan menjilat ya. Tapi tidak seperti itu. Yesus punya prinsip bahwa pelayanan yang terbaik dari kita adalah ketika diberikan, bukan dipertukarkan. Our best ministry is that which is given, not exchange. Ya, pelayanan terbaik kita bukan ketika kita tahu kita akan mendapat balasan, tapi ketika kita tahu kita memberikannya dengan cuma-cuma seperti Yesus sudah memberikannya cuma-cuma kepada kita di atas kayu salib. Dan itu adalah pelayanan terbaik kita. Karena mereka mungkin tidak akan membalas kita secara langsung, tapi Yesus mengatakan engkau akan menerima balasnya. Di dalam bahasa Inggris, will be blessed. Pasif. Siapa yang akan memberkati kita kalau kita memberikan pelayanan kita? Siapa? Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Allah berkenan kepada mereka yang mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan dan melayani mereka. Dan seringkali pelayanan itu tidak terlihat Bapak Ibu. Ya, kebenaran sejati tidak mengharapkan balasan, tetapi ditawarkan secara cuma-cuma. Nah konteks yang ketiga selanjutnya setelah mendengar semua ini ya, tadi dibayangkan ya mereka lagi duduk-duduk seperti ini settingnya ya, mereka lagi duduk-duduk. Kemudian ada orang yang nyeletuk seperti ini, Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ngomong-ngomong soal perjamuan, kayaknya enak ya kalau dijamu di dalam kerajaan Allah. Kenapa orang ini bicara seperti itu? Karena orang Yahudi, ya orang Farisi datang dari kaum Yahudi, mereka itu menantikan perjamuan yang besar di dalam kerajaan Allah di akhir zaman. Mereka percaya kepada perjamuan kekal di dalam kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan makanan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur tua yang benar, masakan yang bergemuk, masakan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Mereka tahu bahwa ada kebahagiaan kekal di dalam kerajaan Allah, tidak ada tangis air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, dan they are longing for it. Mereka merindukan hal itu. Mereka tahu. Maka ada celetukan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kemudian ketika sudah dia nyeletuk, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan yang barusan kita baca di dalam perikop ini. Bapak Ibu, ada hal yang menarik di dalam ayat 17 dari Lukas pasal yang 14. Yaitu ketika ada tuan yang mengundang orang-orang ke dalam sebuah perjamuan. Kemudian dia mulai menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, kamu pergi, kamu bilang sama mereka, marilah sebab segala sesuatu sudah siap.
Nah ini kita juga mesti paham konteksnya Bapak Ibu. Pada zaman itu kalau seorang mengadakan pesta, maka jauh-jauh hari sebelum hari pesta itu tiba, undangan itu sudah dikirimkan. Dalam undangan itu ada tempat dan tanggal kapan pesta itu akan diadakan. Namun jam atau waktu pesta tidak diberitahukan. Karena nanti kalau pestanya sudah siap, mereka akan diberitahu. Tetapi yang pasti undangan sudah diberikan. Berarti mereka itu sudah tahu ada undangan. Bahkan sudah menyanggupi untuk hadir. Di dalam zaman sekarang bahasanya itu RSVP, RSVP. Di dalam bahasa Perancis saya nggak bisa bacanya, tapi yang artinya adalah please respond. Ayo tolong jawab, konfirmasi, tolong tanggapi, bisa datang enggak? Nah tidak kebetulan saya barusan mengadakan perjamuan makan untuk merayakan pernikahan saya ya. Merayakan pernikahan. Untuk pernikahan saya 3 bulan yang lalu, sudah 3 bulan Bapak Ibu. Nah sebelum menyebar undangan cetak, saya menyebar undangan online. Ya kan? Di mana orang-orang bisa klik konfirmasi. Kalau mereka hadir, klik yes gitu ya. Kemudian diberikan kuota kehadiran orangnya, mereka bisa isi. Nah konfirmasi itu akan masuk ke data saya. Dan kemudian saya mulai atur meja ya. Karena pestanya pakai meja gitu ya, bukan standing party. Dan meja itu isinya 8 orang maksimum. Jadi saya harus menggenapkan setiap meja 8 orang. Oh kalau ini datang 3 orang berarti dipasangkannya sama 4 orang. Loh sisa 1. Oh ini saya kayak main puzzle Bapak Ibu waktu itu. Jadi saya harus mengatur ini duduk sama siapa dan lain sebagainya. Nah setelah ada daftar meja saya cetak di dalam kartu. Kemudian saya masukkan ke kartu undangan fisik yang kemudian saya sebarkan. Jadi yang dapat undangan fisik itu juga dapat nomor meja dan dengan siapa mereka duduk di meja itu. Saya menghadiri beberapa wedding di luar negeri juga semua tertata rapi Bapak Ibu. Bahkan tiap meja diberi nama tamu undangannya. Saya terbiasa rapi dan saya pengen semuanya rapi sesuai ekspektasi saya. Saya atur sedemikian rupa ya, tapi IO saya pada saat itu bilang begini, semuanya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Dan benar, H-7, H-4, H-1, bahkan hari H Bapak Ibu, ada beberapa yang batal untuk datang. Ada yang kasih tahu sehingga saya bisa alokasikan ke meja yang lain. Tapi ada juga yang enggak kasih tahu sehingga ada kursi-kursi kosong yang tanpa tuan. Nah karena IO saya sudah biasa dengan keadaan seperti itu, they handled it very well. Mereka handle dengan secara profesional. Saya baru 1 kali nikah dan tetap akan 1 kali sih. Ya, sementara IO saya sudah handle 18 tahun. Ya, acara-acara pernikahan mungkin ada ribuan events yang dia handle. Dan saya tidak berpengalaman, dia tahu situasinya karena itu waktu itu diatur sedemikian rupa sampai ya semuanya akhirnya bisa kebagian duduk. Demikian juga Bapak Ibu ketika Yesus memberikan ilustrasi ini. Orang-orang yang sudah diundang itu sudah menyanggupi untuk hadir. Tetapi ketika hambanya disuruh untuk kasih berita, semuanya sudah siap. Mari semuanya datang. Orang-orang ini mulai berdalih. Bapak Ibu tahu apa artinya dalih? Dalih menurut KBBI adalah alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Siapa di sini tidak pernah berdalih? Coba angkat tangannya. Semua kita pernah, bukan? Kalau di dalam bahasa Inggris excuse. Tapi bukan sekedar aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa. Tapi alasan yang dicari-cari itu Bapak Ibu, sesuatu yang untuk membenarkan sebuah perbuatan. Yang pertama bilang, aku habis beli ladang. Aku besok harus lihat ladang itu. Aku harus lihat ladang itu saat itu juga.
Nah, orang mana yang membeli sebuah ladang atau sebidang tanah tanpa melihat terlebih dahulu? Kalau zaman sekarang mungkin masih bisa. Dari online, dari video call, sudah ada ukurannya dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu, siapa yang sebodoh itu membeli lunas sebuah ladang tanpa tahu dan lihat yang dibeli? Kalaupun dia sebodoh itu, toh ladang itu akan tetap ada di situ bukan besok harinya. Alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, membeli 5 pasang lembu dan aku harus mencobanya. Ya, yang ini juga punya alasan yang sangat lame gitu ya, yang sangat bodoh gitu. Karena siapa yang beli lembu tanpa melihat? Belanja di online aja kita lihat review, betul Bapak Ibu? Kalau review tokonya 4,8 ke atas aman gitu ya. Kita lihat review barangnya, oh 4,8 atau bahkan bintang 5. Itu pun kita masih cari lagi, mana yang ada gambarnya, videonya. Oh sesuai dengan reviewnya orang-orang, oh sesuai real pic katanya ya. Apa yang diterima sesuai dengan gambar, betul enggak? Ada yang di sini pernah kena zonk beli belanja online gitu ya, baju itu kelihatan bagus. Kemudian waktu dikirim bahannya enggak karuan. Pernah? Orang kita belanja online aja kita lihat review, lihat bintang, itu pun bisa tertipu dengan kualitas kadang. Orang bodoh mana yang beli lembu 5 pasang pula tidak melihat. Nah kemudian alasan yang berikutnya adalah aku habis menikah, aku habis kawin. Jadi aku gak bisa datang. Nah alasan apa lagi ini ya. Siapa yang gak tahu tanggal undangan itu? Bukankah itu sudah diberitahukan sebelumnya? Apakah ketika kamu berkata ya kepada undangan itu kamu gak tahu tanggal menikahmu? Oh ya kalau enggak, aku barusan ketemu jodohku pada kemarin hari. Jadi aku langsung menikah. Mungkin seperti itu, kita gak tahu kondisinya. Oke kalau itu kejadiannya, bukankah menyenangkan merayakan perjamuan dengan pasanganmu? Diajak ke pesta bersama. Ya. Orang yang baru kawin memang di dalam perjanjian lama bebas dari wajib militer. Tapi orang baru kawin tidak dilarang untuk ikut pesta. Nah betapa enggak masuk akal dengan alasan-alasan ini Bapak Ibu. Jelas alasan-alasan ini cuma dibuat-buat. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar apa sebenarnya masalah mereka atau alasan mereka ini, apakah sesuatu yang jahat? Bukan. Alasan mereka bukan masalah pada baik buruknya alasan itu, tetapi masalahnya adalah pada prioritas. Yaitu bahwa yang menjadi hal-hal yang mereka bikin alasan ini, mereka pikir itu lebih penting. Nah kalau kita mau lihat undangan ini sebenarnya bicara tentang apa sih? Kalau kita tahu konteksnya Yesus sedang berbicara dengan orang Farisi, dan Farisi berasal dari kaum Yahudi. Mereka kaum Yahudi ini adalah kaum yang awalnya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi mereka terlalu sibuk dengan ketaatan mereka untuk mendatangkan berkat-berkat pribadi dan menjadikan berkat-berkat Tuhan itu berhala mereka. Sehingga mereka lupa bahwa undangan yang sesungguhnya adalah hidup bagi Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tapi mereka terlalu fokus kepada ketaatan karena mereka percaya ketaatan mendatangkan berkat. Dan kemudian ketika Tuhan itu mendengar hambanya kembali dengan berita bahwa orang-orang ini enggak mau hadir karena mereka punya alasan masing-masing. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata, pergi cari orang-orang miskin, cari orang-orang pengemis, cari orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Dan ya orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang cacat itu mereka terpinggirkan. Mereka tinggalnya di luar kota, di pinggiran kota. Mereka tidak ada di dalam kota. Tapi ketika
orang yang dipilih oleh Tuhan itu tidak mau hadir, maka terpilihlah orang-orang yang kaum marginal, orang-orang yang kaum tidak terpilih sebelumnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Itu berbicara tentang kita, non-Yahudi, bangsa yang bukan pilihan Tuhan pada awalnya. Terbuang, tidak terpandang, jauh dari Israel. Namun karena inisiatif Tuhan, akhirnya kita diundang dan dipilih. Amin. Ya, kalau kita hari ini dipilih sama Tuhan untuk percaya sama Yesus, itu bukan karena kita hebat, tapi murni karena anugerah dari Tuhan. Sekalipun kita miskin, cacat, buta, lumpuh, kita kan enggak terberkati seperti orang-orang Yahudi kan Bapak Ibu. We are not blessed as Jews. Ya, orang-orang Yahudi itu pintar-pintar. Mereka benar-benar secara fisik juga mereka terlihat sangat good looking ya, mereka terlihat enak dipandang gitu. Namun Tuhan memandang kita yang hina ini, yang kecil ini, yang tidak ada apa-apanya itu jadi berharga di hadapannya. Dan lalu kita berpikir seperti ini, wah berbahagia ya kita sebab gara-gara orang-orang Yahudi itu berdalih, gara-gara mereka bikin alasan, kita yang tidak layak jadi dilayakkan. Hore, haleluya, tugasku selesai. Demikian, sekian. Bukan Bapak Ibu, ternyata kita yang miskin, cacat, buta, lumpuh, tidak ada harganya ini seringkali bersikap sama seperti orang-orang Yahudi. Kita suka berdalih. Orang-orang yang membuat alasan tentang kepemilikan atau harta atau investasi itu yang dibicarakan soal ladang. Ada orang-orang yang berdalih karena pekerjaan, ada orang-orang yang berdalih karena hubungan. Misal, gak bisa datang ke gereja karena jaga rumah. Tidak bisa ke gereja karena kerja di hari Minggu. Atau keluarga tidak mengizinkan untuk dibaptis pergi ke gereja apalagi melayani. Anak-anakku masih kecil jadi aku gak bisa aktif. Bu Ayu yang barusan melahirkan itu umur seminggu bayinya sudah dibawa ke gereja Bapak Ibu. Waktu saya tanya, why bayimu masih merah? Dia bilang, dia sudah ke rumah sakit kok. Tempat yang paling banyak penyakitnya justru. Aku bawa ke gereja, 1 minggu gak apa-apa. Dia malah dengar firman Tuhan sejak dini, luar biasa. Oh sibuk, gak ada waktu untuk komsel. Tapi untuk hal-hal yang lain, healing, jalan-jalan, selalu ada waktu. Tidak ada waktu untuk antar anak lebih pagi ke sekolah minggu karena nggak bisa bangun. Tidak ada waktu untuk mendidik anak di dalam Tuhan karena lagi ngejar karir pulangku malam terus. Tidak memberi karena buat diri sendiri juga kurang. Nggak mau ikut komunitas karena orang Kristen itu banyak yang jahat. Padahal di luar gereja juga semua orang memang jahat. Betul? Yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, bukan sekedar fiksi belaka, tetapi itu kejadian nyata di dalam kekristenan kita. Ladang, lembu, istri bukanlah hal yang berdosa. Semuanya baik, tetapi hal yang baik itu bisa menghalangi kita untuk menerima yang terbaik, yaitu perjamuan dengan Tuhan, karena salah prioritas. Kemudian banyak yang beralasan, loh kalau aku terus-terusan memprioritaskan Tuhan, pelayanan, ya keluargaku berantakan dong. Aku ribut dengan orang rumah, tentu Tuhan gak mau, betul? Tuhan gak mau kita bertengkar dengan siapapun. Tetapi seringkali sebenarnya permasalahannya bukan tentang pertengkaran, tetapi tentang hati kita yang memang gak mau. Yang memang bukan prioritasnya kepada Tuhan. Jadi yang lain-lain dijadikan alasan. Tuhan tahu prioritas hati kita. Pada zaman Yesus ketika kita menolak undangan, itu artinya penghinaan dan sama saja dengan menyatakan perang. Dan undangan ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya untuk direspons ketika kita menjelang akhir zaman atau AKA as non as gitu ya.
respon dari anugerah ini bukan pada saat kita mau mati atau kita hampir mati. Alias, oh nanti aja kalau anak-anakku sudah besar, atau aku sudah pensiun, atau sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Tapi respons kepada undangan anugerah ini harus kita lakukan dari sekarang. Yang paling mengenaskan kalau kita baca di ayat yang ke-24 dikatakan, Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang telah diundang untuk menikmati jamuanku. Yesus merefer kepada ini adalah perjamuannya Yesus. Tadi dia pakai ilustrasi tuan dan hamba dan orang-orang yang diundang. Sekarang Yesus bilang ini perjamuanku. Yesus adalah tuan rumahnya. Dan dia tidak mau pesta perjamuannya ini kosong, tidak dihadiri orang-orang. Tapi dia pengen rumahnya penuh. Nah pertanyaannya kenapa kita sering berdalih Bapak Ibu? Kenapa kita sering bikin-bikin alasan? Jawabannya adalah karena kita lemah. Kelemahan kita tidak ingin banyak tanggung jawab, tidak ingin komitmen. Padahal di perikop berikutnya Tuhan membicara soal the cost of being a disciple, harga seorang murid. Mungkin tidak pengen punya masalah dengan orang lain, karena berhubungan dengan orang pasti ada bentrok. Ada hal yang ketiga yaitu mager. Tahu mager Bapak Ibu? Malas gerak. Ada hal yang lebih lainnya, yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. And then yang terakhir, kelemahan kita adalah irony of age. Apa itu? Bapak Ibu lihat di sini. Yang muda punya waktu, punya energi, nggak punya uang. Yang dewasa punya uang, punya energi, nggak punya waktu. Yang tua punya waktu, punya uang, nggak punya energi. Gitu aja terus sampai Tuhan Yesus datang. Selalu ada alasan, irony of age. Ini akan selalu kita alami Bapak Ibu. Kita nggak pernah bisa menepati janji kita kepada Tuhan. Nggak pernah, tidak ada seorang pun. Kok nggak enak ya didengarnya ya, tapi ini adalah fakta. Kita nggak pernah bisa menepati janji yang kita bikin di waktu kita menikah dengan pasangan kita di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan aku mau memuliakan Tuhan lewat keluargaku. Kita nggak bisa menepati janji yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan anak kita di depan sini, baby dedication. Tuhan aku mau mendidik anakku sesuai dengan firman-Mu. Nggak akan pernah bisa. Kita nggak akan pernah bisa excuses, alasan demi alasan, dalih demi dalih kita lakukan. Karena kita nggak lemah, karena kita nggak bisa Bapak Ibu. Nah pertanyaannya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya gagal terus dalam menanggapi kasih Tuhan, masih berdosa terus dan kita merasa tidak layak, justru kabar baiknya Bapak Ibu, hari ini kasih karunia itu diberitakan kepada kita. Dia yang akan memulihkan dan mengangkat kita. Tim Keller once said, Tim Keller ini seorang pengkhotbah teolog luar biasa. Dia berkata, semakin kita melihat ketidaksempurnaan kita, dosa kita, dan kelemahan kita, maka kasih karunia semakin berharga. Semakin luar biasa, semakin memberi kekuatan. Semakin kita bisa menghargai anugerahnya, maka semakin kita kagum akan kasihnya dan semakin kita tidak sembrono dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, kabar buruknya tidak seorang pun dapat. Tapi kabar baiknya anugerah Tuhan yang memampukan kita. Amin. Bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu hari ini, sudah diberkati dengan kepemilikan kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita. Jangan sampai itu menjadi berhala kita. Karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita punya sampai kita lupa kepada yang kekal. Bapak Ibu, excuses are for the victims, not the victors. God has made us victorious, so be it. Dalih atau alasan adalah untuk mangsa, bukan untuk pemenang. Tuhan telah menjadikan kita lebih daripada pemenang, maka jadilah seperti itu. Jangan jadi orang yang selalu membuat-buat alasan.
Dan hari ini tuh Bapak Ibu Saudara, responi undangan itu, responi untuk ikut Yesus, melayani Raja segala Raja dengan hidupmu dan terima anugerahnya. Dalih sering dibuat karena kita nggak percaya anugerah Tuhan, nggak bisa memahami anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu bentuknya apa? Banyak Bapak Ibu, dengan hikmat. Hikmat mengatur waktu kita, mengatur keuangan kita, mengatur keseimbangan di dalam keluarga kita. Anugerah itu juga kemampuan dari Tuhan untuk menang atas kelemahan-kelemahan kita karena Tuhan yang membackup kita dengan kuasanya. Anugerah itu juga berupa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya menjadi penolong, penghibur, pelindung, penasehat. Kita terlalu mengkhawatirkan urusan duniawi sehingga kita lupa siapa yang punya hidup kita yang lebih daripada sanggup untuk menyediakan semua bagimu. Saya ingin Bapak Ibu membaca reflection hari ini. Ini yang akan kita bahas di dalam Komsel. Saya tahu ada beberapa yang tidak hadir di Komsel. Karena itu renungkanlah hal ini. Dalih apa yang sering Anda buat di dalam mengikut Yesus? Mengapa Anda membuat dalih tersebut? Apa alasannya? Dan bagaimana Anda menanggapi panggilan anugerah Yesus ke dalam perjamuannya? 3 pertanyaan yang harus kita refleksikan pada minggu ini. Dan kita mau, Tuhan, aku percaya akan anugerah Tuhan yang ajaib. Tidak seorang pun dapat menepati janji-janjinya. Tidak. Karena kami lemah, kami tahu itu Tuhan. Dan kami mau menyadari dan mengakui kelemahan kami. Tapi kami tahu ada yang lebih besar daripada itu, yaitu anugerah Tuhan yang ajaib. Karena itu Tuhan tolong kami. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau yang mengundang kami. Inisiatif itu datang daripada Engkau. Engkau yang mengangkat kami, membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Say thank you to Him. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Engkau yang datang, Engkau yang menghampiri kami. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan ajaib sungguh anugerah-Mu Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Ajaib besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Baca
tidak ada satu orang pun yang dapat memuaskan Tuhan dengan kebaikan-kebaikan kita. Sebab tidak ada satu pun di antara kita yang dapat memuaskan murka Tuhan atas dosa. Tapi hanya satu, yaitu anugerah Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya terkoyak bagi setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan Allah dipuaskan dengan pengorbanan Yesus. Dan melalui pengorbanan Yesus kita dibenarkan. Ketika Allah melihat kita, dia melihat Yesus yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, hari ini akui kelemahan kita di hadapannya. Pertanyaan yang diberikan, kenapa kita sering berdalih? Kenapa kita sering membuat alasan di dalam mengikut Yesus? Kita tahu kita lemah. Tapi hari ini anugerah Tuhan tersedia bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Hikmatnya, kekuatannya, Roh Kudusnya menyertai setiap kita. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu tahu panggilan kudus-Mu. Undangan itu tidak sia-sia dan bahkan Tuhan tidak cuma-cuma karena sudah Engkau bayar dengan harga yang mahal. Tapi kami bisa datang dengan cuma-cuma di hadapan-Mu. Dan kami cuma hanya percaya dengan iman kami bahwa Yesus sudah melakukannya buat kami. Hari ini kami mau responi panggilan itu Tuhan. Hari ini kami yang sering menunda-nunda. Kami tahu tidak ada waktu lagi yang terbaik selain hari ini untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan. Kau yang terpanggil melayani, baik di keluargamu ataupun di gerejamu. Engkau yang terpanggil untuk memberitakan Yesus kepada teman dekatmu, kepada anggota keluargamu. Engkau yang sudah lama meninggalkan Tuhan hari ini, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan komunitas. Hari ini Tuhan memanggil engkau kembali. The gate is still open, gerbangnya masih terbuka. Engkau tinggal masuk. Engkau yang terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa, anak-anak sekolah minggu, jiwa-jiwa yang terhilang, yang membutuhkan firman Tuhan. Hari ini responi panggilan Tuhan. Tuhan, gak ada waktu yang terbaik selain hari ini. Karena kami tahu kami akan terus ada alasan yang dibuat. Tapi hari ini Tuhan kami mau berkata, ya, because we are victorious. Kami pemenang-pemenang. Kami bukan victims. Segala kepemilikan kami, segala harta kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bukan penghalang kami untuk mengikut Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami bisa membawa pekerjaan kami, kepemilikan kami, keluarga kami untuk memuliakan Engkau. Beri hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Beri kerinduan kami seperti kerinduan-Mu Tuhan. Melihat banyak orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh yang juga diundang untuk masuk ke perjamuan yang kekal. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh mengucapkan janji-Mu kepada Tuhan secara pribadi. Take some minutes. Pakai beberapa menit ini untuk Tuhan, kami apapun itu ucapkan kepada Tuhan. Mensyukuri anugerah-Nya, semuanya bersuara. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Tuhan, ampuni kami atas kelemahan-kelemahan tubuh kami, kelemahan-kelemahan jiwa kami, roh kami.
Tapi kami anugerah-Mu Tuhan itu nyata bagi kami. Kami mau Tuhan anugerah-Mu itu kami pahami dan kami terima Tuhan sebagai gift, sebagai anugerah yang kekal. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan momen, kesempatan, undangan yang diberikan kepadamu, kepada kami hari ini Tuhan. Kami responi panggilan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghalang-penghalang yang kami jadikan berhala, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami mau memprioritaskan Tuhan. Kami mau menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Kami mau bayar harga sebagai seorang murid. Because Tuhan, Engkau yang mencari, menyelamatkan dan yang terhilang. Dan bahkan Engkau memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar setiap doa-doa umat-Mu hari ini. Janji-janji mereka, pernyataan-pernyataan mereka yang keluar dari hati, Engkau dengar Tuhan. Tidak hanya Engkau dengar, tapi Engkau limpahi dengan anugerah, supaya kami bisa melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan lewat firman-Mu hari ini. Engkau terus berbicara pada kami sepanjang minggu ini. Di sekolah, di rumah, di pekerjaan kami, di pergaulan kami. Firman-Mu terus bergaung kepada kami Tuhan. We will never make any other excuses. Kami tidak akan berdalih Tuhan. Sebab anugerah-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anugerahnya sudah menguatkan kita sudah menjadi lebih pemenang Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk memiliki kerendahan dan ketulusan hati dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara pada saat masuk ke dalam gereja sudah diberikan amplop. Amplop tersebut merupakan tempat untuk Bapak Ibu mempersiapkan persembahan yang sudah Bapak Ibu sisihkan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan dapat dimasukkan ke kotak putih yang ada di dekat pintu masuk dan pintu luar gereja, atau dapat juga ditransfer melalui rekening yang ada di layar. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan ke dalam kotak 5 roti dan 2 ikan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening yang tertera pada layar. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami boleh dipilih untuk terus melayani Engkau Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Mohon kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, supaya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, dapat juga memberkati pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi dan shalom kepada Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Kami GBT Firman Kudus menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Kami juga GBT Firman Kudus memiliki komsel. Bapak Ibu Saudara kami undang untuk terus bergabung di dalam komsel supaya pertumbuhan rohani kita tetap terus maju Bapak Ibu. Kemudian GPT Firman Kudus memiliki jadwal ibadah 3 kali. Yang pertama pada pagi hari ini dari jam 6:30 pagi, kemudian jam 9 pagi, dan yang terakhir ibadah ketiga jam 4:30 sore. Khusus untuk ibadah pertama ini, setelah ini akan ada Baby Bible Class jam 8 pagi, dilanjutkan dengan Superbook jam 8:45. Kemudian juga ada Komsel Teens Growth in Faith atau TGIF setara dengan anak-anak berusia setara dengan SD kelas 5 sampai dengan SMP jam 9 pagi.
Lalu kemudian nanti siang akan ada youth service jam 11 siang. Kami undang teman-teman yang youth, yang remaja, kita undang untuk terus beribadah menyembah Tuhan. Acara ini terbuka untuk seluruh youth dan juga TGIF. Kemudian di hari Rabu, tanggal 11 September 2024 akan diadakan persekutuan kaum pria. Kami mengundang para pria atau kaum bapak untuk dapat hadir dan dapat bertumbuh bersama. Kemudian selanjutnya ada doa multiplikasi di hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu kami undang untuk terus bersekutu bersama, menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat hadir dan juga mengirim pokok doa melalui grup Komsel. Kami rindu untuk bersama-sama berdoa bagi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara. Fun Mission Day sebentar lagi diadakan di hari Senin 16 September 2024 di GBT Firman Kudus ini. Saya harap kita semua excited atau semangat mengikuti FMD ini. Masih ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Mari kita terus bertumbuh menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Bagi yang sudah mendaftar, mari persiapkan semuanya. Hati kita juga akan diadakan lomba-lomba. Mari kita persiapkan untuk diperlengkapi dalam pekabaran Injil. Little Feet, Bible Class untuk usia 2 sampai dengan 12 tahun akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 sampai 10 pagi di Bukit Bentul 20 Bukit Sari. Kelas ini gratis. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia 2 sampai 12 tahun boleh diajak untuk mengikuti Little Feet ini. Dapat juga daftar ke nomor yang tertera pada layar. Untuk ministry class nanti jam 4 sore diharap tukar materi setelah ibadah kepada Ibu Gembala. Dan juga terakhir Bapak Ibu yang ingin terus update tentang informasi-informasi yang ada di GBT Firman Kudus, dapat juga subscribe YouTube kami di Firman Kudus dan juga Instagram kami dapat juga di follow Firman Kudus Community. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengasihimu teman-teman. Tuhan mau teman-teman menyembah dari hati. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew, Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew, Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Yeah. You have won my heart. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry.
yet the hardest one to do. Yang paling simple tapi yang paling sulit untuk dilakukan. Why? I surrender all. Is it easy? Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk anak-anak remaja kita, untuk anak-anak youth kita. Kita bersyukur Tuhan memberkati ya. Dan hari ini kita sedang menerima firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingin supaya jangan suka berdalih, jangan berdalih ya. Bilang sama sebelahnya, jangan berdalih. Amin ya. Mari kita akan menutup dalam doa, kita undang kita berdiri bersama-sama. Untuk ibadah ini di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, pagi hari ini kami percaya kami sudah diberkati melalui ibadah kami. Dan kami bersyukur anugerah Tuhan masih tersedia sampai hari ini. Tuhan, kami mau meresponi anugerah ini dengan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada setiap kami. Sehingga baik kami muda, baik kami tidak muda lagi, pria maupun wanita, semua kami akan terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan, segala aktivitas kami dalam keluarga, pekerjaan, dalam studi kami mohon pimpinan Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami berhasil. Itulah janji Tuhan dan kami terima janji-Mu ini Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami percaya kami berada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Menaikkannya di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.